Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi semua penonton setia YouTube NUTV Madiun. Kembali lagi di acara yang sudah lama tidak berlayar, bersiar, yaitu Pojok Nahdien. Hampir 10 bulanan kita tidak ada lagi playlist Pojok Nahdien. Kali ini di kesempatan hari ini di bulan Oktober ini tayangnya akan pada bulan Oktober, Pojok Nahdien kembali tayang dengan bahasan baru di sini dengan tamu yang istimewa. Di sini nanti kita akan bicarakan tentang seluk-beluk atau kita akan mengenal lebih dekat, yaitu JRA, Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Di samping saya sudah ada Ketua JRA Kota Madiun, yaitu Ustadz Danang Fianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Sebaiknya panggilnya Mas saja atau Kang ini? Kang mawon. Lihatnya Ustadz kok berat. Oke. Siap ya, Kang Danang. Monggo. Niki santai mawon, caket bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Siap, campuran. Biar gak canggung. Iya, oke. Jadi kan kalau langsung saja gitu pemirsa, tanya kita akan menggali lebih dalam tentang JRA di Kota Madiun. Kalau di JRA Madiun nama-nama Jamrut. Tim Jamrut. Oh, tim Jamrut. Kepanjangannya Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Madiun. Disingkat Jamrut. Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Madiun. Ya. Kalau di JRA sendiri kan sejarah lahirnya sudah 6 tahun. Kalau di Madiun sendiri, apakah juga seperti yang di pusat atau ada tenggang waktu tersendiri untuk mendirikan di Kota Madiun ini? Ya, jadi ini Mas Haris. Pada saat JRA berdiri, awal-awal berdiri, Kota Madiun itu masih mengikuti atau masih berinduk di kabupaten. Kabupaten. Selang 1 tahun berdirinya JRA, baru Madiun mendirikan PC sendiri. Nah, jadi kalau JRA sekitar 6 tahun, tim Jamrut atau Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Madiun itu sekitar 5 tahun lah kami berkiprah di Kota Madiun. Alhamdulillah sudah banyak kontribusi kami dalam rangka mendakwahkan Al-Quran, gitu Mas. Sebenarnya visi misi dari JRA sendiri yang sampai tim-tim Kota Madiun dilaksanakan tahu apa jauh? Jadi sesuai konsep dari JRA itu sendiri, Mas Haris. Jadi konsepnya itu bukan pengobatan, sebenarnya bukan pengobatan, tapi gerakan dakwah, di mana kami itu mendakwahkan Al-Quran sebagai sifat, sebagai obat. Itu sesuai dengan ayat di Al-Quran. Dan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran sebagai sifat. Saya lupa itu ayatnya, ayat berapa itu. Ada itu. Jadi ini poin utama kami. Ruqyah itu dakwah kami sebenarnya mendakwahkan Al-Quran sebagai sifat, sebagai obat. Ya. Gitu. Terus yang latar belakangi jenengan ikut JRA sendiri itu apa emang dulunya memang sudah berkecimpung di dunia penyembuhan non medis seperti ini atau ada hal-hal berat ya, biar teman-teman siapa tahu ada yang tertarik ada ikut gabung JRA. Jadi gimana ya, kalau kita bicara ruqyah itu terus akhirnya kita hubungannya dengan mistis, klenik gitu-gitu ya, hubungannya kaitannya ya semacam itulah ya. Tapi kan sebenarnya semakin kita mendalami, kita semakin tahu, oh ternyata ruqyah itu nggak cuma mistis, nggak cuma klenik. Memang awalnya gitu, wah kita keren ya, ada uang kesurupan, tapi ternyata semakin lama, semakin kita belajar, semakin kita mendalami, ternyata lebih luas lagi ternyata. Al-Quran sebagai sifat, ruqyah itu sebagai apa, ternyata lebih luas lagi. Gak cuma
semacam itu aja Mas. Itu. Terus biasanya masyarakat tuh kalau apa ya, bahasanya pengaduan gitu ya, pengaduan ke tim JRA tuh masalah perihal apa ya yang sering diajukan, masalah keluhan masyarakat itu? Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi nih Mas Haris. Persepsi masyarakat kita itu ternyata ya masih itu tadi, masih berkaitan dengan hal-hal goib, hal-hal mistis. Nah inilah yang perlu kita dakwahkan itu sebenarnya ini. Konsep utama JRA itu ini Mas. Kita perkenalkan ke masyarakat bahwa Al-Quran itu bisa untuk obat, untuk syifa, dan kita harus yakin itu. Jadi nggak cuma masalah klinik mistis dan sebagainya, bukan. Nah rata-rata masyarakat kita pengaduannya itu ya seputar itu saja. Jarang yang pengaduannya bab sakit apalah atau penyakit apalah, masih jarang itu ternyata di Madiun ini. Yang masih sering terjadi ya seputar itu saja. Sihir, santet, teluh, ya semacam-macam itu. Belum masyarakat kita ternyata itu belum mengenal rukyah itu sebagai kena dinggo tombo, ayat ini kena dinggo tombo, iki ayat iki kena dinggo tombo, iki ternyata ini yang belum dikenal masyarakat itu. Gitu. Ya mungkin sudah terdogma ya di dalam masyarakat itu. Iya. Kalau terkena itu larinya ya dalam tanda kutip orang pintar. Mungkin belum familiar JRA seperti ini. Mungkin bisa ceritakan cerita unik saat mengatasi keluhan masyarakat itu. Ada nggak yang unik yang membekas? Mungkin yang unik paling sulit diatasi ataupun paling aneh. Adalah kasus-kasus misalnya jin nasab dari mbah-mbahnya dulu, mungkin ada orang pinter dan sebagainya, terus akhirnya anak cucunya bukan mewarisi sebenarnya, apa itu, imunim baik, nekodam, jin dan sebagainya, terus melu putune kan sebenarnya putune gak mewarisi itu ya. Jelalah ketutan kan ngoten. Nah terus akhirnya angel dan sebagainya. Saya nggak bisa menjelaskan detail Mas, ini soalnya Mas, privasi pasien, nggak boleh diceritakan secara mendetail, nggak boleh. Kayak dokter itu loh Mas gitu. Kayak dokter itu ada kode etiknya, nggak boleh nyeritain pasiennya terlalu mendetail, nggak gitu. Jadi ya sekilas seperti aja salah satu contoh. Berarti ya jin itu juga ada turunan gitu ya Mas? Ada penyakit turunan diturunkan ke anak. Meskipun nggak diturunkan Mas, sebenarnya nggak diturunkan. Yo iya, melu pola dhewe ngoten niku. Jinnya itu ikut sendiri. Nah ini sulit, ini dipisahkan, ini sulit niku. Harus telaten dengan rukyah mandiri, konsultasi harus telaten. Kalau sadek saknyet, mari bahasane wong Jawa, sadek saknyet langsung mari, sulit. Harus bertahap, sedikit demi sedikit telaten. Itu nanti bisa hilang dengan sendiri. Iya. Gitu. Ya. Tadi kan menyinggung sedikit tentang dokter. Nah ini ada nggak koordinasi tim JRA itu dengan psikolog ataupun psikiater? Kadang kan ada orang yang misalnya dia itu tidak terkena jin ataupun barang-barang gaib seperti itu ya, padahal dia ya dalam kutip ODGJ, tapi ngaku-ngakunya dia kena sihir, kena santet. Itu pernah nggak ada persinggungan ataupun koordinasi dengan para psikolog atau psikiater gitu, tim JRA itu? Itu pinter-pinternya praktisi JRA untuk mensugesti, memberikan pengertian, pemahaman. Mas sampean ki sebenarnya ora loro. Iki sampean ki tekanan batin lah, permasalahan keluarga atau apalah, itu bisa, itu harus kita tanamkan, kita sugestikan. Kalau saya Mas Haris, kalau memang dia benar-benar penyakitnya medis, ya langsung saya sarankan ke dokter. Kalau memang penyakitnya tekanan batin, ya monggo ke psikolog. Saya nggak harus, Mas ngapusi enggak. Kita bicaranya baik-baik, kita sampaikan.
monggo sampean ke dokter mawon. Ini rukyai didampingi, air rukyahnya dipakai untuk minum obat, airnya sudah mengandung doa, nanti ada semacam energi positif yang bisa membuat panjenengan lekas sembuh, didampingi dengan obat. Jadi gitu, misalnya ini untuk biar panjenengan bisa tenang. Kalau misalnya psikologis loh Mas ya, psikologis. Jadi nggak harus terus pokoknya kudu telaten rukyah, nggak. Kalau memang harus ke dokter ya monggo harus ke dokter. Tuh Mas Ya. Ya. Kembali lagi ke JRA lebih dasar lagi. Di JRA sendiri itu ada spesifikasinya nggak sih? Praktisi ini bertugas untuk ini untuk ini, itu ada nggak? Kalau spesialis memang rukyah itu nanti kaitannya dengan tibun nabawi, pengobatan cara Nabi. Ada rukyah, ada bekam, ada gurah. Nah, di sini nanti ada praktisi yang khusus saya khususkan untuk bekam, ada khusus untuk gurah, dan khusus membantu saya di bidang rukyah. Di tiga ini, kaitannya ini tiga ini. Bekam, rukyah, gurah. Tiga ini sebenarnya di JRA itu spesialisasinya. Dari tiap-tiap bidang itu belajarnya berapa lama, atau ada praktek tersendiri untuk atau satu acara untuk mengikuti tiga bidang tersebut? Kalau belajar, kalau kita sungguh-sungguh belajar, nggak perlu waktu lama ini Mas. Sehari 2 hari bisa. Prakteknya nanti sambil jalan, ya, sambil jalan, bisa tanya ke senior-seniornya, bisa tanya ke teman-temannya yang sudah ahli, atau bisa langsung praktek didampingi, yaitu tadi senior-seniornya. Prakteknya nggak langsung ke pasien Mas Haris, nggak langsung pasien, ke teman-temannya, gitu. Teman-temannya wis lanyah, baru saya lepaskan ke pegang pasien. Dan ini diawasi oleh divisi, ada divisi tibun nabawi juga ada, meliputi bekam dan gurah ini diawasi terus. Dan ini sesuai standar kesehatan Mas, standar kesehatan. Pennya itu jarumnya steril, kopnya steril, kopnya steril, penanganannya pun juga steril, pakai sarung tangan, dibersihkan kopnya. Jadi semuanya sudah nggak usah khawatir tentang kesehatan, semuanya sudah standar kesehatan. Ya. Surat izin prakteknya juga ada itu, surat izin prakteknya ada. Jadi nggak perlu takut, semuanya pasien dan praktisi terlindungi hukum. Nggak bisa ini sudah Mas Haris, sudah ada surat izinnya, izin praktek, terus standar kesehatan juga sudah terpenuhi. Jadi ini sudah bagus sekali ini di JRA ini. Ya, tentunya harus ikut ijazah dulu ya. Oh iya harus, pelatihan harus. Pelatihan itu harus. Saya nggak berani melepaskan anggota saya untuk langsung praktek pegang pasien kalau nggak ikut pelatihan, kalau nggak ikut kompetensi. Harus gimana kalau ada kan belakangan ini ada seorang ustadz dalam tanda kutip, dia itu memberikan buku kepada orang-orang yang ingin beli bukunya agar bisa rukyah mandiri. Itu kan tanpa ijazah juga. Terus gimana itu? Apakah dalam tanda kutip ya oke lah yang dibaca itu juga ayat-ayat Al-Quran. Apakah lebih manjur atau paling tidak beda dengan yang dijazahkan? Pentingnya ijazah itu lah apa? Iya. Kalau dari Hasanah ke NU-an kan ijazah itu kan kita menyambungkan sanad. Iya. Nah, sanad keilmuan, kita punya guru kita punya guru dan seterusnya. Kalau buku-buku yang dijual itu ya monggo lah. Semoga saja kita doakan, kita jangan suudon, kita khusnudon saja ya, semoga-moga ilmumu manfaat ditungakne ae. Kita orang NU jangan tetap disarankan ikut ijazah dulu ya. Kalau orang NU asal tanahnya keilmuannya kan memang harus ijazahan, ada gurunya, ada sanadnya.
Kalau enggak buku dijual semoga dungakne muga-muga enek manfaat barokah gitu. Amin, amin. Wis enggak usah suudon nggih. Terus namun itu apa ya, tips untuk masyarakat misalkan dia tuh terkena apa ya, biar bisa membedakan ini tuh penyakit medis atau penyakit non medis atau kena ain ataupun kena anu tuh bagaimana? Bisa nggak masyarakat awam itu mengenali atau hanya praktisi JRA itu? Kalau penyakitnya penyakit gangguan-gangguan non medis itu yang sering terjadi, pundak ini berat, sering ngamuk, gitu, uring-uringan tanpa sebab yang jelas, gitu. Tanpa sebab yang jelas, sholat nggak bisa khusyuk, ini tanda-tanda yang ringan. Kalau misalnya ada sihir untuk memisahkan pasangan itu juga ada. Jadi ngingetin pasangan ini kita pegel gitu juga ada. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda yang ringan itu seperti itu. Saran untuk masyarakat agar apa ya? Bukannya beralih menjadikan JRA ini juga pengobatan. Pripun? Mungkin masyarakat agar familiar dengan pengobatan yang dilakukan oleh praktisi JRA ini. Ini. Ya, besar harapan saya dengan konsep panjenengan ini nanti bisa disaksikan masyarakat luas, Mas. Bisa disaksikan masyarakat luas, bisa menambah wawasan mereka, pemahaman mereka bahwa ternyata ruqyah itu gak cuma urusan non medis, mistis, klinik dan sebagainya, tapi juga untuk pengobatan-pengobatan bisa dipahami oleh masyarakat, khususnya warga Kota Madiun, warga Nadien. Itu aja Mas Haris. Besar harapan kami itu seperti itu. Kalau teman-teman yang ingin gabung jadi praktisi, syaratnya gimana? Atau ada pendaftaran nanti kapan gitu? Harus ikut pelatihan itu tadi Mas Haris. Dalam waktu dekat ini ada pelatihan, ijazahan, itu harus ikut. Dan itu bukan saya Mas Haris, bukan saya mujisnya, yang memberikan ijazah bukan saya nggak punya kewenangan. Ada guru kami, ada mujis kami, ya monggo panjenengan bisa ikut ijazahan, bisa ikut pelatihan dan sebagainya. Nah, baru nanti bisa gabung di JRA. Bisa ikut dimanapun ya? Misalnya misal di ikut tempat di lain, Lamongan nanti pulang ke sini gabung tim Jamrut gitu. Bisa. Nah, nanti dari sini kita buatkan pengantar bahwa yang namanya ini identitasnya ini. Ada tanda tangan saya, stempel saya, monggo dibawa, ditunjukkan ke panitia di sana. Panjenengan bisa ikut pelatihan. Bisa ikut ijazahan. Setelah itu baru bisa gabung. Kalau dalam waktu dekat-dekat ini dari tim Jamrut apakah ada acara semisal biasanya kan ruqyah apa sih masal gitu, belum ada? Untuk saat ini belum ada. Kita cooling down dulu, pendinginan dulu. Iya. Sudah terlalu sering tampil nanti masyarakat kan namanya orang itu kadang bosen, jemu. Metuneh bocah kae. Jenis mulai metuneh berarti. Tak gundul kan metuneh. Jadi kita cooling down dulu, kita pendinginan dulu, kita evaluasi selama beberapa tahun ini kita berkontribusi ke masyarakat itu ada kekurangan apa, plus minusnya apa, kita pelajari dulu, kita evaluasi. Nah, yang kurang-kurang, yang minus-minus nanti kita benahi, baru kita nanti tampil lagi di masyarakat. Wah, baru tampilnya pas 2024 ya. Awalnya mulai panas ini. Ya. Iya itu, bener ini Mas, bener itu. Durukah bener panas teman-teman. Nah, apalagi nanti pasca pemilihan kalau yang nanti kan banyak yang lihat perlu dirugikan. Semanten, terima kasih waktunya. Iya. Tadi saya belum kenalan, saya ini di sini host baru ini. Biasanya kan yang datang di sini teman saya, Mas Jen. Berhubung saya host baru, saya perlu kenalan dulu.
Saya Hari Saputro, biasanya saya di belakang kamera situ. Sekarang ya berani-berani lah ditampil di depan. Ya biar kelihatan eksis sedikit ya. Ya terima kasih waktunya Ustadz Danang. Kalau dipanggil Ustadz nggak mau. Ya Allah, berat. Tim Abad Jamrud Kota Madiun. Jamiyah Rukyah Aswaja Kota Madiun. Ya. Itu memang namanya agak filosofinya apa kok Jamrud seperti band Jamrud ya. Itu memang munculnya pasca boomingnya Batu Akik. Nah, iya 2015. Ya, Jamrud itu kan nama akik itu, nama salah satu jenis batu akik. Nah, ini pakai akik ya. Oh iya, tapi ini bukan Jamrud. Jamrud itu sesuai dengan Indonesia itu kan salah satu julukannya itu kan Jamrud Khatulistiwa. Ya. Makanya tak namakan Jamrud biar bisa memasyarakat. Syukur-syukur sa Indonesia. Sak Madiun saya Mas Haris. Matur nuwun sangat sekalipun ilmunya juga banyak sharing dan dapat. Jadi dengan adanya rukyah ini kita juga tahu bahwa Al-Quran itu juga bisa menjadikan syifa atau penyembuh ya. Jadi biar familiar orang-orang tidak bergerak ke sebelah. Maksudnya tanda-tanda kutip orang pintar tadi ya. Oke. Benar. Jadi kita sebagai orang muslim ya mengedepankan alternatif yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi benar sekali. Oke, mungkin itu dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan bintang tamu yang istimewa pula selain Mas Danang. Terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan NU TV. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.